Kenapa? Ya, kenapa saya ambil tema ini? Karena hari-hari ini di WA kita itu banyak yang seliweran berita-berita, betul ya? Bahkan kalau misalnya di handphone saya ini, karena saya tergabung di banyak grup, itu hampir setiap hari beritanya itu bukan tentang ngebodohan lagi, malah. Ada yang udah yang aneh-aneh, ntar sebentar orang kirim share video tentang apa, aduh. Kemarin yang paling ngeri ada orang sakit COVID, terus ada orang sengaja digini-gini, suruh dia keluarin busin, terus dia gini, begitu. Wah, itu mau udah nantang banget, udah itu udah hebat ya. Nah, so itu saya tertarik sama mau bawa tentang iman dan kebodohan, iman lawan kebodohan. Nah, untuk kita berangkatnya, kita mau mulai dari definisi tentang iman. Iman itu apa sih? Nah, menurut Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman ini adalah dasar. Betul ya? Dasar ini kalau dalam King James Version itu dibilangin substansi, sustain atau inti. Nah, di di firman Allah yang hidup diterjemahin kata dasarnya sebagai keyakinan, ya, sebagai fondasi. Nah, tapi pastinya bahwa kebayang nggak gini, iman itu adalah dasar segala sesuatu, ya, yang kita harapkan, dasar. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, dasarnya itu iman. Kalau misalnya kita mau menjadi sukses, ya dasar kita harus perhatiin dulu dasarnya apa. Oh, iman dasarnya, gitu ya. Nah, sekali lagi, dasar itu adalah substansi atau inti atau keyakinan atau fondasi. Ya, kalau kalau saya bayangin tuh gini, sederhananya iman tuh kayak gini. Pernah beli rumah? Belum ya? Kalau beli mobil pernah nggak? Siapa yang pernah beli mobil? Belum ada. Yang pernah beli motor siapa? Ada yang pernah beli motor? Coba. Nah, kalau kita misalnya kan sekarang udah semua udah handphone ya. Kita punya tabungan juga ada handphone kan. Udah maksudnya udah ada m-banking gitu kan. Nah, kita sekarang nggak usah repot-repot. Kalau kita misalnya mau beli motor, mau beli mobil atau mau beli rumah, begitu kita suka, ya kita masuk ke dealernya, anggap yang gampang motor lah ya. Kita ke dealernya, kita suka, wah ini motor nih keren banget nih. Lihat modelnya oke, cocok sesuai dengan spesifikasi. Oke, deal. Saya beli. Terus dikasih kan invoice-nya, kwitansinya. Terus kita transfer dari sini kan, DP-nya kan, betul kan? Nah, kita DP kita transfer dari via m-banking. Terus dari sana dapatnya apa? Dapat invoice juga, dapat bukti bahwa kita telah membayar DP. Betul nggak? Ya nggak? Dan kita pulang. Pertanyaannya, motornya udah datang belum? Hah? Motornya udah datang belum? Belum. Biasanya motornya perlu inden sekitar 2 hari, kadang-kadang seminggu, kadang-kadang 2 minggu. Betul kan? Tapi kok lucu ya? Orang tuh bisa datang ke dealer mobil, dia kasih duit, dan kita cuma dikasih satu lembar, mungkin cuma di handphone doang. Dan itu tuh gampang dihapus loh. Tahu nggak? Kalau kita kepencet kehapus gimana? Tapi kok kita mau-maunya? Nah, dan kita pulang dengan satu berharap, wah, 3 hari lagi nih motor gua datang. Seminggu lagi nih motor gua datang sesuai dengan janjinya dia. Terus kenapa kita nggak ada suatu keraguan bahwa, aduh, jangan dia nipu nggak ya dealernya? Wah, gimana kalau misalnya di tengah jalan tiba-tiba dibilangin motornya nggak ada atau dicuri orang atau apa? Kita berpikiran negatif. Kita nggak punya pikiran kayak gitu kan? Kita mah nyaman-nyaman aja. Pokoknya 3 hari lagi di motor kayak gitu. Nah, hal yang sama itu menjadi satu pemikiran saya tentang iman. Iman ini adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Kita berharap dan kita menginginkan sesuatu, kita memimpikan sesuatu. Tapi itu belum ada, belum terwujud. Belum terwujud. Tapi kita punya satu keyakinan yang teguh. Karena apa? Dasarnya di sana. Kalau kita mau sukses, dasarnya apa? Ya belajar. Gak mungkin orang nggak belajar pengen sukses. Ya kan? Nah, jadi balik ke iman. Nah, iman adalah dasar. Kalau kita tahu dasar, fondasi, inti, ya berarti itu yang paling utama.
Kalau kita nggak mengutamakan yang ini, yang dasar ini, pasti keacananya ngaco. Betul nggak? Ya. Nah, ini tentang iman. Jadi konsepnya apa? Ilustrasinya seperti itu. Tadinya saya mau pakai ilustrasi tentang orang pacaran, cuman kayaknya nggak cocok deh kayaknya. Ya. Nah, oke, yang berikutnya ya. Sekarang kebodohan. Kebodohan itu apa sih? Nah, kalau di Amsal 1 ayat 7, biasa kalau yang di sekolah-sekolah nih udah pada apa nih, anak saya hafal banget nih. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Di dalam bahasa dalam Alkitab bahasa lain, itu menghina ini diterjemahkan dengan kata benci. Ya. Nah, tetapi orang bodoh benci hikmat dan didikan. Nah, sekarang saya pertanyaan, orang bodoh tuh yang kayak gimana sih? Ya kan? Saya termasuk orang bodoh nggak? Gitu. Atau siapa yang termasuk orang bodoh? Ternyata ada beberapa ciri-ciri orang bodoh. Nah, ciri-ciri orang bodoh tuh kayak gini nih. Pertama, dia yang salah, tapi nyalahin orang lain. Nah, itu orang bodoh. Yang kedua, dia ngerasanya paling benar. Pokoknya harus benar. Gitu. Ya. Orang lain mah makan dulu baru minum, dia mah minum dulu baru makan. Oh, pokoknya nggak bisa. Gua yang paling benar. Orang lain mau makan teh nasi sambil ayam gitu ya. Dia mah enggak, makan kertasnya dulu, baru makan nasi, baru makan ayam. Gitu. Dia selalu benar. Pokoknya menurut dia paling benar, yang lain salah. Yang ketiga, lebih agresif saat terjadi konflik dan masalah. Nah, biasanya troublemaker gitu ya. Kalau saya troublemakernya suka buat yang aneh-aneh gitu. Bikin stiker, orang kasih apa, saya bikin stiker, jadi kan lebih lucu gitu ya. Kalau ini enggak. Begitu ada suatu keributan, dia akan masuk ke sana dan dia bikin suasana lebih keruh lagi. Dan dia berpikir bahwa pendapat dia yang paling oke. Itu orang bodoh. Yang keempat, orang bodoh itu adalah mereka yang cenderung mengabaikan kebutuhan dan perasaan orang lain. Dia cuma mengutamakan dirinya sendiri. Orang lain nggak peduli. Mau dalam situasi mungkin seperti ini ya, saya bully terus si Ane ini. Wah, dibully terus. Yang lain pada ketawa. Tapi saya nggak pernah peduli ini. Perasaannya Ane gimana? Kesinggung nggak ya? Gitu. Dia nggak peduli. Nah, karena apa? Dia mikirnya untuk diri sendiri. Dan yang kelima, ciri-ciri orang bodoh itu adalah mereka merasa lebih baik dari orang lain. Ya. Jadi, wah, kalau udah merasa lebih baik tuh, jadi kalau ada orang yang ngomong tuh, ah, gitu ya. Suka kan? Kita nggak suka kan gitu kalau ada orang, Pak, itunya dong Pak. Apa sih? Aduh gitu, risih gitu. Nah, ini ciri-ciri orang bodoh. Sok, sekarang saya kasih waktu 15 detik buat baca dari poin 1 sampai poin 5. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah cukup. Cukup ya? Saya lanjutin. Nah, jadi um, kita baca ayatnya. Saya ambil ayatnya dari sini. 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai 22. Yuk kita baca sama-sama, tapi nggak usah di open mic. Nggak apa-apa, close mic aja. Ya, 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai 22. Janganlah padamkan roh, dan jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Saya garis bawahi di ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ya, karena nanti kita akan mengacu ke sini. Nah, tapi sebelumnya, kenapa ayat ini tuh kalau misalnya kita baca judul perikopnya, itu adalah berjaga-jaga. Coba nanti kalian lihat ya di Alkitab. Judul perikopnya itu berjaga-jaga. Kenapa sampai terjadi berjaga-jaga ini? Nah, Tesalonika ini adalah sebuah daerah gitu ya. Ketika Paulus datang sampai 2 kali ke sini. Jadi enggak 1 Tesalonika, 2 Tesalonika itu enggak dibuat berbarengan, tapi ada 2 periode gitu. Ada 2 periode di sini. Yang pertama, Paulus itu datang ke Tesalonika dan dia mengabarkan Injil ya di sana. Tetapi mereka ditolak. Kenapa ditolak? Karena waktu itu walaupun dia dalam jajahan Romawi, tapi Tesalonika ini apa? Dia itu kebanyakan berbahasa Yunani, ya masih ada dalam wilayah Yunani. Dan kalau kita tahu Yunani itu
apa ya, disebutnya negeri para dewa lah ya. Ya kan, wah dewa-dewa semua komplit lah di sana. Nah, karena orang-orang Yunani ini lebih condong kepada dewa-dewa, begitu Paulus masuk dan dia mengabarkan tentang Injil keselamatan, orang-orang nggak suka. Kenapa nggak suka? Karena orang-orang Yunani yang ada di sana, dia beranggapan bahwa, wah, ini mengajarkan agama Yahudi. Ini mengajarkan agama Yahudi. Janji dia ditolak. Ya. Nah, akhirnya ketika dia ditolak di Tesalonika, makanya eh, Paulus pergi ke Korintus, dan dari Korintus bertemulah dengan Timotius. Ya, jadi ngurut tuh. Alkitab tuh enaknya ngurut dari Tesalonika ke Korintus, dari Korintus ketemu Timotius. Pasti kan nyambung semuanya loh. Antara kitab sama kitab tuh nyambung. Alkitab tuh luar biasa. Nah, jadi ini latar belakangnya. Dan kebayang nggak kalau misalnya ketika Paulus dengan karismanya, dengan pengurapannya, dengan segala sesuatu yang dia punya, dia berbicara kepada orang-orang dan banyak orang yang bertobat. Nah, kita semua di sini pernah mengalami yang namanya pertobatan. Gimana waktu kita pertama bertobat? Wah, kita menyala-nyala. Betul nggak? Nah, waktu roh kita menyala-nyala, yang salah adalah ketika kita tidak mempunyai satu pembimbing rohani. Dan waktu itu adalah yang ada percampuran. Percampuran ketika orang yang yang berapi-api di sana karena baru menerima Tuhan Yesus, dan adat istiadat yang dulu. Adat istiadat yang dulu itu apa? Penyembahan kepada dewa-dewa, apa segala macam, dan itu bercampur di sini di Tesalonika ini. Makanya di sana dibilangin, jangan Anda rendah, membuat ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kenapa sana bilang waspada? Karena kalau kita baca di ayat atasnya, wah ternyata banyak pengajar-pengajar yang aneh-aneh. Yang nggak heran karena ya mereka tinggal di daerah negeri para dewa itu, gitu ya. Dan adat istiadat mereka yang dahulu. Nah, jadi Tesalonika itu latar belakangnya seperti itu. Ya, oke, saya lanjutin ya. Nah, karena dari sini, makanya berangkatlah dari ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kita berangkat dari sini, dari yang namanya Alkitab. Ya, siapa yang percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan? Ada yang percaya? Coba raise hand yang percaya. Oke, ya. Kita semua tahu bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan, udah pasti ya. Yang kedua, percaya nggak bahwa Alkitab ini adalah sebenarnya kitab sejarah. Kitab sejarah yang membicarakan tentang suatu bangsa. Betul nggak? Suatu bangsanya apa? Israel. Ya kan? Dan Alkitab ini menjadi satu sumber arkeologi. Sampai hari ini, itu di Israel, daerah Israel, dan sekitarnya, itu nggak berhenti menggali. Mereka mencari-cari sesuatu. Makanya Koko pernah share tuh, diketemukan kitab apa ya? Koko lupa ya? Yehezkiel apa itu? Atau Yeremia? Atau Hizkia ya? Nah, kebayang tuh? Berapa ribu tahun tuh? Yesus aja 2000. Nah, ini sebelumnya bisa ketemu loh. Luar biasa nggak? Itulah dahsyatnya Alkitab. Makanya kalau ada bilang Alkitab ini palsu, lu lihat aja sendiri deh, tuh museumnya ada, bukti penemuan sejarahnya ada, guanya juga masih ada, dan diketemukannya tahun 2020. Itu luar biasa, baru sebelum sampai setahun. Ya. Nah, yang berikutnya, Alkitab itu adalah kitab nubuatan, kitab profetik. Segala sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang, itu sudah dibicarakan. Walaupun hari ini banyak orang yang menafsirkan, ya, oh nanti bakal gini, oh nanti bakal gitu. Bari, ya namanya juga tafsiran ya. Kalau tafsiran kan ya bisa iya, bisa enggak gitu. Nah, nanti bagaimana kita mencikapinya, nanti kita bicara ya. Yang berikutnya, bahwa Alkitab ini adalah genealogi atau silsilah. Betul nggak? Kita bicara silsilah. Kita dari kejadian ada Kain dan Habil. Waktu Habil mati, diganti keturunannya sama Set namanya. Ya, dari Set lah keturunan lahir Nuh dan segala macam sampai kepada Yesus. Dan kalau kita lihat di Matius, ada tuh lengkap sejarahnya. Di mana sejarah manusia diciptakan, semuanya komplit. Alkitab itu bicara tentang genealogi, ya, tentang silsilah. Dan yang terakhir adalah Alkitab adalah kitab yang menuliskan tentang adat istiadat dan budaya suatu daerah. Ya kan? Ketika
Pernah nggak baca waktu di Alkitab dibilang bahwa Yesus nggak cuci tangan tuh waktu masuk dan diprotes, oh kenapa enggak itu? Itu kan bicara tentang adat istiadat di sana. Waktu Yesus masuk ke sinagoga dan sebelum baca kitab Yesaya, dia pakai kerudung dulu. Kalau di film apa The Passion kan, itu adat istiadatnya di sana seperti itu. Tujuannya apa? Untuk menghormati. Nah, jadi kita harus lihat Alkitab ini bisa dari berbagai segi. Kalau dia seorang arkeolog, pasti dia akan mencari, oh ini arkeologi nih, makanya ada film apa Indiana Jones. Nah, ya. Makanya ada banyak penemuan-penemuan. Kalau yang terakhir nih yang paling heboh tuh Ron Wyatt ya. Ron Wyatt ini seorang arkeologi orang Israel dan dia menemukan beberapa situs Alkitab. Salah satunya itu yang tentang Musa, cuma saya lupa apa gitu ya. Dan dia menemukan. Nah, itu pasti kalau orang arkeologi pasti dia nyarinya ke arah sini. Wah, darah Yesus di mana? Paku tempat Yesus, wapun, cawan, wah, gitu. Itu kan, wah, terus tenda bekas Ismail ada nggak ya? Waduh, kacau deh udah. Semua dicari-cari gitu. Ya, nah, gitu. Dan jangan lupa bahwa saya mau bicara tentang di sini lebih lama biar lebih jelas ya. Alkitab ini adalah satu kitab sejarah. Kenapa sejarah? Karena gini, kalau di Alkitab disebutkan nama, nama tempat, itu tuh artinya enggak sembarangan. Contohnya Kana, perkawinan di Kana. Kenapa namanya Kana? Karena asal kata dari Elkana, gitu ya. Elkana itu artinya bahwa Allah tuh Allah tuh menyesal gitu, ya. Elkana, gitu. Nah, jadi setiap ini tuh ada, terus ada kita kan pernah baca ya bahwa murid Tuhan Yesus ada Simon orang Zelot. Pernah nggak mikir Zelot tuh apa sih? Coba nanti kalian cari. Nah, kalau kalian nemuin, itu kalian bakal, oh ternyata luar biasa. Jadi Zelotnya ada kelompok, bahwa dia tuh kelompok pemberontak waktu itu. Ya, dia memberontak kepada Romawi dan dia nggak mau pakai mata uang Romawi, gitu ya. Makanya di sana dia dibilang dia nggak bisa beli atau jual karena dia nggak mau pakai mata uang itu. Ya, nah, oke. Jadi ini secara garis besar kita bisa lihat Alkitab dari sisi ini. Ya, oke. Saya masuk ke lebih dalam. Di dalam Alkitab, ada yang pertama namanya kasus atau kejadian. Peristiwa yang terjadi hanya sekali atau hanya kepada orang-orang tertentu. Contohnya apa? Contohnya Elia. Elia diangkat ke surga. Ada nggak orang yang diangkat ke surga? Selain Elia. Ada, Henok. Tapi kasusnya udah lewat kan? Setelah Elia ada nggak? Ada, Yesus palingan. Ya kan? Tapi nggak pakai kereta berapi kan? Ya kan? Nggak pakai kereta kuda. Itu cuma satu orang. Cuma sama dia doang. Atau nggak ada nggak yang kayak Tuhan Yesus yang walaupun sama-sama naik ke surga, tapi terangkat langsung gitu? Nggak ada, cuma satu orang. Ada nggak yang berjalan di atas air? Nggak ada. Ya kan, cuma Yesus doang. Gitu? Jadi kita harus bagi, oh ini peristiwanya seperti ini. Poin yang kedua adalah kebenaran yang diimpartasikan kepada manusia atau peristiwa yang terjadi kepada orang banyak atau berulang. Ya, jadi kalau kita baca Alkitab, kita harus lihat nih, dalam satu peristiwa ada dua. Ada satu, oh ini kasus nih. Yang kedua, oh yang ini bisa dilakukan, yang bisa diimpartasikan. Contohnya apa? Contohnya ketika Yesus mengusir roh jahat. Bisa nggak kita lakukan? Bisa, ya kan? Kalau kalian coba nanti kalian nonton di YouTube ya, namanya TB Joshua. Aduh, itu orang luar biasa. Itu the prophet disebutnya. Dia cuman jalan, dia lihat orang, dia langsung tahu latar belakang orang itu gimana, dan dilepasin langsung. Nah, kamu coba nonton deh, TB Joshua. Nah, itu adalah satu kebenaran yang diimpartasikan kepada manusia. Dia bisa tahu ini latar belakang orang ini kayak gimana, dan sehingga waktu dia pelepasan itu akurat gitu, precise, langsung ke sini. Satu waktu saya pernah nonton,
Dia datang sama ada satu orang ya, karena dia ini kan mungkin daerah Negro, saya nggak tahu Afrika atau di mana gitu. Di dalam satu KKR, duduk suami istri. Dia suruh berdiri suaminya. Waktu dia suruh berdiri, ini ini istri kedua kamu kan? Tuh, istri satu kamu di sebelah sana. Dia tunjuk. Padahal itu kan kebayang loh, KKR itu kan gede banget. Itu istri ke satu kamu. Dan istri ke satu kamu itu dia sangat dia sangat perih hatinya. Wah, akhirnya dia bongkar semuanya dan ceritanya si laki-laki ini dia bertobat, dia minta ampun, baru dia dilepasin. Nah, ini kebenaran yang diimpartasikan. Tapi kalau TB Joshua tiba-tiba dia meludah ke tanah, kucuk kucuk kucuk, diolesin. Sembuh nggak? Belum tentu. Karena kasusnya nggak seperti itu. Dia juga belum tentu lewat bayangannya tiba-tiba orang-orang yang sembuh. Belum tentu juga. Jadi kalau kita lihat Alkitab, kita harus lihat nih satu peristiwa ini, apakah ini tuh satu kasus atau enggak? Atau misalnya, oh ini satu kebenaran yang diimpartasikan pada manusia, gitu, ya. Nah, kenapa saya bawa ke sini? Karena ini yang nantinya yang membuat kita ini menjadi orang beriman atau kita menjadi orang-orang yang bodoh, gitu, ya. Kebanyakan kita suka mendengar gini, oh, Yesus melakukan apa? Ayo ikuti seperti Yesus, betul? Sok Yesus disalib, mau nggak ikutin? Yesus disiksa, mau nggak diikutin? So, semua nabi dalam Alkitab itu mereka merasakan penyiksaan loh. Mereka mengalami penganiayaan loh. Jangan cuma enaknya doang. Yesaya tuh mati digergaji. Thomas mati digoreng. Apakah kita akan mengalami hal yang sama? Enggak, kita cuma pengen enak-enaknya doang. Itu kan jadi sesuatu yang nggak fair gitu. Ketika kita bilang, oh kita pengen yang enak-enaknya doang dari sini. Sementara menderita. Enggak. Padahal Tuhan Yesus bilang, dalam persekutuan dengan penderitaannya. Ya, poin ini kita harus ingat selalu berangkatnya dari poin ini. Ketika kita melihat sesuatu kejadian, apakah ini kasus atau ini suatu kebenaran yang diimpartasikan? Gitu. Ya, oke. Selanjutnya. Sebenarnya apa sih yang mengakibatkan kebodohan? Apa penyebab dari suatu kebodohan? Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Di dalam King James Version, tidak mengenal Allah itu diterjemahkan dengan lack of knowledge, kurangnya pengetahuan. Umatku binasa karena kurang berpengetahuan. Kenapa kurang pengetahuan? Karena dia nggak mau belajar. Nah, kalau di ayat-ayat selanjutnya, kenapa dia sampai nggak mau belajar? Karena si leader-leadernya, pemimpin-pemimpinnya itu dia nggak mau ngajarin. Gitu. Makanya nggak heran di generasi selanjutnya itu nggak ada orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, kalau kejadian ini di Hosea 4 ayat 6 ini, kita bisa lihat contohnya dari raja-raja. Kalau raja-raja itu dia punya satu istilahnya penasehatnya seorang nabi, dia pasti baju bagus. Tapi kalau dia misalnya, wah orangnya nggak bagus lah, dia pasti menjadi raja yang jahat. Gitu kan? Dia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dia melakukan yang benar di mata Tuhan. Sok liatin ke atasnya. Pasti seperti itu. Nah, apa penyebabnya kebodohan? Karena umat Tuhan tidak berpengetahuan atau kurang pengetahuan. Hari-hari ini banyak orang yang kurang pengetahuan. Ketika ada COVID ini awal, saya pernah mendengar dari satu orang gitu, yang penting kita beriman. Kalau kita beriman, kita nggak bakal kena COVID. Masalahnya di Bandung itu pusat COVID-nya ada di gereja, bos. Ya kan? Dan karena pengetahuan itu, wah disebar-sebar. Beberapa orang di keluarga saya juga, mereka percaya seperti itu. Saya bilangin, ya iman mah iman. Tapi sekarang kalau misalnya tanpa masker, tanpa apa keluar, emang berani? Apalagi kondisi sekarang, masih berani nggak? Nggak berani. Itu kondisi sekarang nggak berani.
Nah, ada juga beberapa orang yang bilang, pokoknya kalau minta sama Tuhan, jangan minta satu, minta dua, minta tiga, minta empat. Tuhan, minta empat rumah. Lu cuma anak satu, terus yang dua mau dikemanain? Mau buat apa tempat retreat? Minta landasan helikopter. Terus buat ngapain? Kalau kayak Koko gini ya, minta landasan helikopter dari sini ke kantor, kalau jalan juga paling 10 menit. Itu baru di pemanasan doang, helikopternya udah balik lagi tuh. Ya kan? Buat apa gitu. Nah, kalau kita tidak mengenal Allah, sama kejadiannya seperti yang di Tesalonika tadi. Semua ajaran diambil, semua ajaran diambil. Akhirnya apa? Adanya percampuran di sana. Sehingga orang tuh nggak mengenal lagi mana ajaran sehat, mana ajaran yang dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu, hari-hari ini, ketika ada sesuatu, ya pasti kita semua, karena kita udah banyak di rumah, juga pasti tiap hari nonton YouTube kan? Ya nggak? Nah, kalau nonton YouTube juga, pasti kan kita nyari-nyari lagu-lagu rohani, atau nggak pelajaran, how to, apa segala macam lah. Tapi pasti ada yang rohani-rohaninya. Nah, di sana tuh seliweran tuh banyak hamba-hamba Tuhan yang berbicara, anak-anak Tuhan yang menyampaikan pendapat, ada tafsiran, ada apa segala macam. It's okay. Tapi yang paling penting adalah mari kita uji. Karena apa? Karena firman Tuhan bilang, ujilah segala sesuatu. Betul? Ujilah segala sesuatu. Kalau kita nggak uji dan kita telan benar-benar, maka kita akan menjadi orang yang bodoh. Kita yang disesatkan oleh ilah-ilah zaman ini. Dan akhirnya apa? Gini loh. Ketika kita menganggap bahwa diri kita ini benar, ketika kita menganggap bahwa diri kita ini, oh aku udah kenal Tuhan, aku udah kenal kebenaran, dan aku menolak pengajaran. Nah, hal yang seperti itu yang akan membawa kita kepada kesesatan pikiran. Sehingga kita nggak bisa kenal Allah. Kita nggak bisa mengenal kebenaran yang sesungguhnya seperti apa. Tetapi kalau kita membuka, ketika kita dapat sesuatu yang baru, kita buka, kita pelajari, benar nggak? Nah, sehingga apa yang masuk ke dalam diri kita, apa yang masuk ke dalam pikiran kita, itu sesuatu yang benar. Nah, saya kasih contoh, saya kasih beberapa tips. Gimana caranya biar agar informasi-informasi yang masuk ke dalam diri kita itu ada sesuatu yang benar. Yang pertama, kalau tadi menguji segala sesuatu, yang pertama kita harus temuin referensi lain dalam Alkitab. Ya, ada nggak referensi lain? Contohnya, ketika ada seseorang bernubuat, misalnya dia tumpang tangan, tadinya mau ke dahi, cuman karena si hamba Tuhannya juga sambil tutup mata, jadi akhirnya dia ke muka. Dia tutup ke muka kamu. Ya nggak apa-apa lah, yang penting mati tumai tangan lah gitu ya. Nah, terus kamu dibilangin, kamu akan gini 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 gini. Coba cek, ada nggak referensi di Alkitab? Ya, itu poin pertama. Kalau nggak ada, ya kamu harus doain lagi. Kamu harus taruh itu, keep, tapi sambil doain, sambil digumurin. Gimana? Karena kalau nggak, kok ambil satu contoh gini. Kok pernah baca satu buku, pengarangnya itu John Bevere. Satu waktu ada satu penginjil datang ke satu gereja. Dan di satu gereja itu ada satu suami istri lah ya. Dia tuh orang yang ya cukup lumayan. Dan waktu si hamba Tuhan ini datang, orang ini didoakan. Waktu didoakan, dia bilang, oh kamu akan mengikuti aku, melayani ke negara-negara, gitu ya. Oke, namanya penginjil kan, namanya hamba Tuhan ini, akhirnya dia pulang. Karena dia beda di negaranya, akhirnya si suami istri itu dia ngapain? Dia jual rumahnya, dia jual semua hartanya, dan dia datang ke si pendeta itu. Nah, kalau misalnya biasa kan seperti kita gitu ya, kalau misalnya kayak gereja atau kantor kan ada sekretariatnya ya. Si suami istri ini datang ke sekretariatnya dan dia bilang, oh saya mau ikut sama pendeta karena saya dinubuatkan sama pendeta itu untuk mengikuti pelayanan dia kemanapun dia pergi. Kalau kira-kira ada orang yang kayak gitu ke Anda gimana tuh? Pasti colohok, betul nggak? What? Gitu. Ya kan? Soalnya apa? Nggak ada konfirmasi. Si hamba Tuhannya pun nggak ada konfirmasi. Akhirnya dia nungguin beberapa lama, beberapa hari, sampai uangnya cukup menipis. Dan dia nggak punya apa-apa lagi. Dia pulang ke negaranya, ke tempat asalnya, dia udah nggak mau balik ke gerejanya karena dia malu. Dan di akhir ceritanya itu ya hidupnya cukup menyedihkan ya.
Karena dia udah habis semuanya. Nah, kenapa harus diuji? Karena itu sangat berbahaya. Poin yang kedua, ketika kita mendapat sesuatu, ketika kita mendapat pengajaran atau kita mendapatkan nubuatan, coba sharingkan dengan anak Tuhan atau hamba Tuhan yang pengetahuannya lebih tinggi, yang tingkat kerohaniannya lebih tinggi. Dengan seperti itu apa? Adanya saling dukungan. Betul. Kesalahan kita adalah ketika kita dapat sesuatu, kita pendam sendiri. Kita anggap, oh itu kebenaran dari Tuhan. Makanya nggak heran, banyak orang jadi sesat pikiran. Karena apa? Dia nggak mau sharing. Dia nggak mau minta pendapat orang lain gimana. Ya, itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga adalah tunggu waktunya Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan itu kan punya waktu. Ya nggak? Segala sesuatu itu akan diungkap. Ya kan? Tapi menunggu waktunya Tuhan. Nah, adalah lebih baik ketika kita menunggu waktunya Tuhan. Kalau kita nggak nunggu waktunya Tuhan, kita celaka. Apalagi dalam hal tafsiran atau bersifat nubuatan dan bersifat pribadi. Ya nggak? Kalau kita nggak nunggu waktunya Tuhan, kita celaka. Nah, oleh sebab itu, hari ini, mari kita sama-sama. Kalau kita tahu tentang hal ini, mari kita uji. Dan begitu kita dapat bahwa itu adalah suatu kebenaran, mari kita imani. Dan biarlah itu menjadi satu kebenaran. Kalau hari ini, saya mau kesaksian dikit ya. Kalau hari ini saya bisa berdiri di sini, itu karena 20 tahun lalu ada satu orang hamba Tuhan yang doain saya. Doain saya dan dia bilang, kamu akan menjadi hamba Tuhan. Dan saya dapat konfirmasi dari dua hamba Tuhan berbeda. Ya, nah, yang satu dia dapat mimpi, yang satu dia ngomong sendiri. 20 tahun, waktunya Tuhan 20 tahun. Saya ke sekolah dulu. Tanpa sekolah saya nggak berani. Karena aduh ngomong naon ya. Ada waktunya Tuhan. Jadi hari ini bicara tentang iman dan bicara tentang kebodohan. Itu adalah semua balik ke pilihan kita. Tapi kalau kita dapat sesuatu, mari kita uji. Biar kita nggak menjadi orang bodoh. Biar kita nggak binasa. Seperti di kitab Hosea ini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena tidak berpengetahuan dan akhirnya tidak mengenal Allah. Amin. Dan saya percaya kalau kita mengenal Tuhan, kalau kita mengenal pengetahuan, kalau kita mengenal hikmat, apapun yang kita kerjakan menjadi lebih maju gitu. Apa yang kita kerjakan adanya dalam tracknya Tuhan. Kita nggak ke kiri ke kanan. Hari ini ada banyak ada banyak tawaran. Saya ada satu saudara, tadinya dia kerja. Akhirnya setelah dikerja dia buka usaha sendiri dan saya lihat cukup berhasil gitu. Usahanya cukup berhasil. Itu mobil tuh, truk tuh nggak berhenti tuh datang ke rumahnya, naik turunin barang tuh. Mau uangnya sih ya beli Pajero mah cash lah. Di Pajero mah cash lah gitu. Ya. Tapi hari-hari ini karena dia seperti itu dan dia ini orang-orang baru bertobat gitu. Biasanya kalau orang udah seperti itu, wah teman-temannya pada datang kan, wah teman-temannya pada datang, temennya bilang, lu beli tuh di Pajero tulisan Pajero Sport. Tahu nggak tulisan Pajero Sport itu berapa? Satu angka tuh 200.000. Tuh tulis tuh Pajero SPORT itu kaliin tuh 200.000. Cuma tulisan gitu doang. Tapi pasang nggak? Oh pasang. Katanya biar nggak tahu bedanya sama expander. Malu dong masa Pajero orang bilang expander gitu kan, malu dong gila. Nah itu baru yang pertama. Lama-lama jadi datang temennya, ini masa PSBB, datang ngajak, ayo kita nginep. Ini sekarang lagi PPKM ya. Nah dia ayo kita nginep di Ranca Bentang, lu udah dibayarin. Dia pikir cuma 2 keluarga, tahu yang datang berapa? 6 keluarga. Itu udah ngeri. Aduh. Dan
Orang seperti ini tuh kayak gelap gitu. Karena apa? Ya karena kurang pengetahuan. Akhirnya apa? Temannya datang, ngajak ini, hayu. Ngajak ini, hayu. Ngajak ini, hayu. Papanya udah nasihatin, kalem, lu jangan buru-buru usaha, lu tenang aja, lu step by step. Wah, karena masih muda, wah sikat, sikat, sikat. Apa yang terjadi? Dia tinggal tunggu waktunya Tuhan. Kalau kok pikir gini, kalau dia bisa kenal Tuhan, dan dia bisa on the track ya Tuhan, dia nggak bakal celaka. Tapi kalau orang yang mengenal Tuhan, ya udah lupa. Karena apa? Kayak seperti ini. Kondisi sekarang, kita semua kan di rumah semua kan, nggak ada yang keluar-keluar kan. Ya paling kalau keluar seperlunya doang gitu. Kalau orang seperti ini, enggak. Karena apa? Dia punya uang. Ya sakit, dia tinggal ke rumah sakit gitu. Tapi masalahnya, rumah sakitnya di mana? Kan udah pada penuh. Dia nggak berpikir ke sana. Mau nyari oksigen kemana? Nggak ada. Semua habis oksigen di Bandung. Ya kan? Nah, hal-hal seperti inilah yang menyebabkan kebodohan. Jadi hari ini, saya mau kita semua, walaupun mungkin kita nggak seperti yang tadi ya, wah, karirnya naik terus. Kita belum, bukannya enggak, belum gitu ya. Nah, kita percaya bahwa dengan iman, kita punya satu fondasi yang kuat untuk kita bisa melangkah ke langkah selanjutnya. Dan kalau kita mikir, oh hari ini ternyata saya ada salah langkah ya, gitu. Oh hari ini ada kebodohan yang saya alami ya. Yuk hari ini kita buang kebodohan itu. Dan kita mulai benerin bahwa kita hari ini harus beriman kepada Tuhan. Amin. Ya, oke. Saya percaya biar firman ini jadi satu inspirasi buat kita semua. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan. Biar firman ini menjadi satu inspirasi dan menjadi bekal untuk kami menghadapi hari-hari di mana hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat jahat. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang memberikan kami hikmat, Engkau yang memberikan kami iman-Mu Tuhan, agar kami tidak menjadi bodoh, agar kami tidak menjadi orang yang kurang berpengetahuan, tapi kami senantiasa dipenuhi oleh kuasa roh-Mu, kami dipenuhi oleh hikmat-Mu, kami dipenuhi oleh firman-Mu, sehingga kami bisa memutuskan segala sesuatu jalan yang akan kami ambil sesuai dengan rencana yang sudah Tuhan susun bagi setiap kami. Kami berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi kami. Kami berdoa, pegang tangan kami Tuhan, dan terangi jalan-jalan kami, agar kami bisa berjalan di dalam jalan yang sudah Engkau tentukan bagi setiap kami. Walaupun susah, walaupun lewat lembah kelam, walaupun lewat kegelapan, tapi ada tongkat-Mu, ada gadamu. Dan kami percaya bahwa hari-hari ini sekalipun kami ada dalam kekelaman, di depan kami ada padang rumput yang hijau, dan Engkau memberikan kelegaan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang tutup bungkus setiap anak-anak-Mu di sini, keluarga mereka, usaha daripada orang tua, dan mereka juga Tuhan tutup bungkus dalam nama Tuhan Yesus. Impian-impian mereka, rencana-rencana mereka ke depan, Tuhan tolong agar semuanya ini bisa terwujud dan berhasil. Dan kami berdoa juga Tuhan, Engkau yang memagari kami dengan tali kasih-Mu, dengan sukacita, dengan damai sejahtera-Mu. Kalau hari-hari ini banyak berita yang menakutkan yang kami dengar, kami berdoa, kami hanya minta sesuatu sukacita yang daripada Tuhan. Karena sukacita itu membawa satu kekuatan yang luar biasa bagi hidup kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami mau melanjutkan ke acara selanjutnya. Kami berdoa biar Tuhan yang memimpin kami di dalam ibadah Youth and Prophecy ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Oke.